Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa syukru lahu ala ma awla min ni'amin sabiqatin wa asda. Ahmaduhu hamdan yaliku bi jalali wajhihi al-karim wa azimi sultanihi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستجلب بها نعمه ونستدفع بها نقمه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nikmat yang seharusnya dimiliki oleh setiap hamba, hak setiap manusia, hak setiap masyarakat, hak setiap bangsa dan negara. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebebasan itu kepada kita. Kebebasan yang hakiki ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kebebasan yang hakiki tatkala kita tetap berada dalam keadaan fitrah kita sebagai seorang manusia, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim banyak menyampaikan kepada kita tentang prinsip kemerdekaan yang sesungguhnya. Dan Indonesia, negara di mana kita dilahirkan, negara di mana kita ada saat ini, negara di mana kita hidup dan mati insya Allah di atasnya, adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Kemerdekaan yang diraih oleh negara Indonesia bukan hasil dari berpangku tangan, bukan hasil dari berleha-leha, bukan hasil bersantai-santai, akan tetapi kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada negara Republik Indonesia selain karena izin kehendak Allah Subhanahu wa taala, izin Allah Subhanahu wa taala diberikan karena usaha maksimal para pejuang yang telah mendahului kita. Karenanya Imam Abul Ala Al-Maududi dalam sebuah ungkapannya mengatakan, inna hadzal din lan yatahaqqaq fi ardil waqi' illa bi juhdil bashar. Agama ini atau apapun jua dari apa yang kita cita-citakan tidak akan mungkin terwujud dalam kehidupan nyata kita kecuali dengan usaha maksimal yang dilakukan oleh manusia. Dan taufik Allah Subhanahu wa taala berada di ujung usaha terbaik yang dilakukan oleh manusia. Jika kita mengulas kembali sejarah 76 tahun yang lalu, ketika Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kemerdekaan kepada negeri ini, kepada negara ini, maka di sana kita menemukan ada semangat yang membara di dalam hati para orang-orang tua kita. Perjuangan panjang, melelahkan, mengorbankan segala sesuatu yang mereka miliki, jiwa dan raga mereka, harta mereka, tumpah darah mereka, mendambakan kemerdekaan yang hakiki. Karena itulah kita selalu mengingat jasa-jasa pahlawan yang telah mendahului kita. Karena lewat usaha maksimal mereka, tumpah darah mereka, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan itu kepada kita. 76 tahun telah berlalu pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh presiden pertama kita, yaitu Bung Karno, di tanggal 17 Agustus 1945, bertepatan pada hari Jumat di bulan Ramadan, dan telah dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1445 bahwasanya kemerdekaan ini adalah berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah anak-anak sekalian, setelah 76 tahun kita merdeka dan kita menikmati kemerdekaan itu, kita bebas mengekspresikan
kemerdekaan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya adalah bahwa hari ini kita selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Memanfaatkan, menggunakan nikmat kemerdekaan ini sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala adanya jin dan manusia sebagaimana disumpaikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita wajib kita syukuri dengan sejauh mana kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kita diciptakan. Selain kita membawa misi wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa ta'ala wariskan dunia ini kepada orang-orang yang beriman untuk dimakmurkan, untuk dikelola dengan nilai-nilai yang telah diwariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan nilai-nilai yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga keadilan itu benar-benar ditegakkan. Bahwa salah satu asas di dalam Al-Quran, bahkan ia merupakan pangkal dari seluruh kebaikan, sebagaimana firman Allah, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Allah perintahkan kita untuk berlaku adil dan berbuat baik. Karena itulah pangkal dari semua kebaikan yang ada. Ketika keadilan ditegakkan, keamanan akan dirasakan. Ketika keadilan ditegakkan, kesejahteraan akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Dan sejarah salaful ummah telah membuktikan ketika keadilan ditegakkan di masa Umar ibn Abdul Aziz, kawan dirasakan. Jangankan oleh manusia, bahkan di kalangan hewan merasakan keadilan seorang pemimpin. Binatang buas tidak makan binatang jinak karena keadilan seorang pemimpin, apalagi manusia. Bahkan di masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, keadilan dirasakan oleh orang-orang non-muslim. Karena itulah, anak sekalian, antum saat ini berada di pondok pesantren Al-Ihsan Boarding School. Slogan yang selalu kita senandungkan adalah soleh, peduli, memimpin. Ketahuilah bahwa anak Ustaz dididik di sini bukan hanya menjadi pribadi yang soleh, selain daripada juga menumbuhkan kepedulian, karena kita adalah pribadi dai. Dan prinsip seorang dai, dia peduli dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Dan itu adalah bekal kelak bagi anak Ustaz akan memimpin. Memimpin dalam tataran antum di mana saat antum itu berada. Memimpin di tengah keluarga, memimpin di tengah masyarakat. Atau bisa jadi antum menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat yang lebih luas. Kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan negara ini insya Allah, bahkan dunia ini insya Allah. Sesungguhnya estafeta perjuangan itu ada di tangan kita. Karenanya mengambil momentum upacara di tahun 2021 ini, bangkitkan semangat kita untuk memberikan pengorbanan yang baik, pengorbanan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, pengorbanan yang terbaik untuk melanjutkan estafeta perjuangan para founder negara ini, di mana nilai-nilai yang ditegakkan di dalam negara ini sesungguhnya adalah nilai-nilai yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Karena itulah sekalian, sambutlah, raihlah estafeta perjuangan di masa yang akan datang. Bersungguh-sungguhlah dalam mensolehkan diri antum, membangun kepekaan sosial di dalam diri kita. Dan pada akhirnya pemimpin yang diharapkan waja'alna lil muttaqina imama, insya Allah akan lahir dari santri Al-Ihsan Boarding School insya Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.